Halo netizen, kali ini kita ada BMW X1 Diesel tahun 2012. Nah, ini mobilnya lagi dijual nih di EFV Auto Sales Bursa Mobil Blok M di 285 juta rupiah nego. Nanti untuk kontak personnya juga bisa lihat di description di bawah ya, seperti biasa. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Dan kita bahas dari kuncinya ya. Untuk kunci juga ini kunci BMW Smart Key yang awal-awal ya. Dia ada 3 tombol, unlock, lock di logo BMW-nya, dan ada buat buka bagasi. Dan langsung kita masuk aja ya. Dan yang spesial dari unit ini juga interiornya ini cakep banget. Dia perpaduan antara warna hitam dan merah marun. Ini jarang banget. Bahkan X1 Diesel biasa aja itu udah jarang, apalagi dengan warna interior yang sespesial ini. Dan yang spesial juga di unit ini juga dia sudah panoramic sunroof. Jadi udah double banget nih. Warna jok langka udah dapat panoramik juga, jadi langkahnya double gitu ya. Untuk pengaturan jok pengemudi udah elektrik, bisa naik turun, pastinya udah lengkap ya. Head adjuster juga ada di sini, dan ada memory seat 2 slot untuk jok pengemudi. Sudah ada set airbag juga. Oke, yuk langsung kita masuk ya. Dan kalau di BMW yang kuncinya masih begini, dia masih harus dimasukin ke slot yang ada di dashboard, terus injak rem, baru tekan start stop engine button yang ada di atas slotnya untuk menyalakan mesinnya. Nah, awalnya emang sedikit kasar, tapi pas udah idle ini halus banget, halus beneran deh. Oke, yuk langsung kita tutup dan kita bahas interiornya ya. Untuk interior sendiri kita mulai dari setir seperti biasa. Dia udah dilapis kulit setirnya, dan pengaturannya juga lengkap nih, bisa tilt dan teleskopik. Terus di setir juga banyak tombol ya, ini buat kayak buat volume, voice command, atau telepon, dan ada buat kayak ganti disk. Ini untuk sirkulasi udara, jadi untuk sirkulasi AC bisa dari sini, dan ini kayak buat ganti track gitu. Dan spesialnya juga untuk di sebuah X1 ini cukup jarang ya, dia ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di belakang setir ada tuas lampu sen yang dia masih model lama ya, yang balik ke tengah. Untuk mati ini kita dorong ke arah berlawanannya, dan di ujungnya juga ada tombol untuk onboard komputer atau MID. Di sebelah kanan ada switch untuk wiper depan yang sudah otomatis juga. Dan untuk gauge clusternya juga ini simple ya, apalagi dengan tachometer yang angkanya lebih jarang karena ini yang diesel, jadi kelihatan lebih sepi gitu ya. Padahal isinya sih sama aja kayak yang bensin. Ada speedometer, terus ada fuel gauge dengan tulisan diesel biar kita nggak salah ngisi. Di sebelah kanan ada tachometer, dan ada instant fuel consumption meter yang masih pakai model jarum, dan satuannya liter per 100 km. Jadi makin ke kiri itu makin irit. Di tengahnya ini ada MID-nya. Di sini ada jam digital, temperatur udara luar, indikator gigi, dan odometernya juga masih cukup rendah ya, 82.000 km. Ada tripnya di paling kanan bawah, terus ada sisa jarak tempuh, ada kecepatan rata-rata, konsumsi BBM rata-rata, dan balik ke kosong. Di sini juga ada pengaturan ini, kalau kita naik turunin gini, ini kayak setting gitu, buat setting brightness, cek kontrol mobil, reset TPMS, ngatur jam, tanggal, dan servis, sama soal kunci-kuncian gitu deh. Jadi kita bisa atur banyak banget infonya nih, kayak pengingat servis, dan balik ke MID. Lanjut ke sebelah kanan sini ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup, ada pengaturan lampu yang sudah auto headlights, dan ada fog lamp depan sama belakang. Di bawahnya di sini polos, dan untuk pedal gasnya juga udah model organ pedals. Di sebelah kiri juga ada footrest yang ini lumayan nyaman. Di bagian sini ada tempat untuk soket OBD2 nya, dan ada tuh pembuka kap mesin. Untuk door trim ini juga atasnya soft touch ya. Di bagian sini juga ada panel warna hitam glossy gini, dan ada panel kulit yang sewarna seperti di jok. Armrest juga empuk. Terus di sini ada tweeter sama speaker. Handle pintu dia warnanya satin chrome, dan ada pengaturan spion di sini yang bisa dilepas secara elektrik juga. Dan kerennya ini spion luar yang sisi pengemudi juga ada dimmernya. Power window semuanya sudah all auto.
dan ada window lock di belakangnya. Door trim di sini juga ada strapnya nih, kita buat bisa dipakai buat nahan barang-barang kecil gitu. Ada cup holder dan di bagian sill plate ada lettering BMW. Di bagian atas ini ada sun visor pengemudi yang ada cermin dan ada lampu interiornya atau lampu dandannya maksudnya, dan ada selipan kartu, terus ada simbol untuk side curtain airbags, ada grab handle dan ada seat belt di sini. Spion tengah udah auto dimming ya, ini kelihatannya pas dikasih flash gini dia langsung meredup, dan ada kayak lampu interior di tengah sama lampu baca kanan kiri. Terus di belakangnya ini juga ada switch untuk membuka panoramic sunroofnya, yang untuk sebuah X1 ini juga ukurannya lumayan besar ya, dan ini bisa dibuka lagi nih, tuh lumayan gede. Nah ini udah maksimal ya ukurannya. Tutup lagi aja, udah auto lah, auto buka tutupnya. Dan sun visor sebelah kiri juga sama, ada cermin dan lampu, terus ada selipan kartunya. Sebelah kiri juga sama, ada grab handle, seat belt, headrest yang bisa dinaik turunin, dan bisa dimajuin nggak ya? Oh nggak ada tombolnya, berarti kemungkinan tidak ada. Untuk dashboard dia ini juga yang versi non iDrive ya, jadi di sini bukan layar, melainkan di sini tuh cuman kayak storage gitu, yang ini latchnya juga agak susah untuk dibukanya, dan seperti itu dalamnya. Jadi ukurannya kayak head unit single din, dan di bagian dalamnya tuh kayak ada ambient light gitu ya, warna amber. Di bawahnya sini ada ventilasi AC, tengah masing-masing bisa dibuka tutup, ada tombol hazard dan ada tombol central lock-nya. Di bagian bawah ada head unitnya, dia masih menggunakan head unit BMW profesional yang ini konektivitasnya juga cukup oke. Dia ada MP3 player dan ada tuner, CD, AUX dan USB ya. Jadi di sini ada input AUX sama USB-nya, dan kita juga bisa ngelihat ini nih di bagian tengah sini tuh ada menu dan ada MID-nya. Jadi MID-nya kita bisa pantau dari head unit atau dari speedometer. Di sini kita bisa lihat konsumsi BBM rata-rata kita, ada kecepatan rata-rata kita, sisa jarak tempuh, dan temperatur udara luar. Jadi lengkap banget ya. Bisa konfigur units juga nih, kayak distance-nya mau kilometer atau miles, terus bahasanya mau Inggris, dan bisa juga bahasa yang lain. Konsumsi juga bisa kita pilih mau kilometer per liter, mile per gallon, liter per 100 km. Unit temperatur juga bisa kita pilih mau Celsius atau Fahrenheit, dan bisa setting jam sama kalender. Dan dia juga ada fitur preconditioning ya, jadi kita bisa menyalakan atau menyeting AC biar nyalain blower AC-nya doang sekitar beberapa menit sebelum kita starter mobil. Jadi kayak kita set jam 5 gitu, atau kita mau berangkat jam 5 sore, pas jam 4.50 dia itu udah nyalain blower AC biar udara yang di dalam mobil tuh nggak begitu sumpek ya. Oke. Di bagian bawahnya ini ada AC-nya, dia sudah dual zone climate control, jadi suhu depan kanan kiri itu bisa berbeda, dan ada fan speed di sini, ada sirkulasi udara, ada auto climate, dan sebelah kirinya juga lengkap nih, arah AC-nya ada ke atas, ke muka, dan ke kaki juga. Ada tombol max AC, jadi satu tombol dia ke temperatur yang paling dingin sama fan speed yang paling kenceng. Di bagian sini ada all ya, jadi dia kayak single zone gitu loh, atau mode sync lah istilahnya, jadi dia ngikut ke suhu pengemudi. Di sebelah kanan ada defroster kaca depan, mode AC, dan defogger belakang. Di bagian bawah sini ada satu tombol untuk mematikan DTC ya, Dynamic Traction Control, sama kalau ditahan dia mematikan DSC atau Dynamic Stability Control. Di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan, ada USB dan ada AUX, ada power outlet 12 volt, dan untuk transmisinya juga dia masih belum model joystick. Dia otomatis 6 percepatan, dan untuk downshiftnya dia ke depan, upshiftnya ke belakang, atau bisa juga menggunakan pedal shift ya yang ada di belakang setir. Terus di belakang sini juga ada parking brake, ada tempat penyimpanan kecil yang ukurannya kayak layout tombol iDrive gitu. Sama di belakang sini tuh ada cup holder yang bisa diumpetin sama armrestnya.
Dan ini juga bisa dibuka. Jadi di dalamnya ada satu cup holder lagi sama ada satu buah power outlet lagi. Untuk glove box dia bisa dibuka seperti ini. Dalamnya udah blue drew, ada buku manualnya dan masih ada lampunya ya. Jadi terang. Untuk airbag penumpang depan juga di sini ada ya. Jadi udah full lah protectionnya. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang dari si BMW X1 ini. Nah, kebetulan ini posisi yang agak gue mundurin ya. Tadi lupa gue setting ke posisi mengemudi gue, tapi untuk di posisi yang lumayan mundur, ini masih lumayan lega loh. Nih, jadi buat orang segede gue aja masih nggak kegencet. Untuk orang yang mungkin sekitar berapa ya, 180 cm mungkin untuk di jok pengemudi masih lega ya. Di belakang jok depan juga ada seat back pocket yang model jaring, dan ada satu buah power outlet lagi nih di belakang center console sini. Dia ada tunneling juga ya, karena dia penggerak roda belakang, nggak kayak X1 yang baru. Dan karena dia tadi punya panoramic sunroof, ini tuh berasanya lega ya, apalagi dengan plafonnya yang warnanya lumayan terang, bukan warna hitam atau abu-abu gitu ya. Jadi rasanya lega gitu. Di belakang sini ada grab handle sama ada gantungan. Terus di belakang sini juga kacanya udah all auto, cuma tadi kuncinya gue cabut sih, jadinya kita nggak bisa nurunin kacanya. Dan ada panel soft touch juga nih di bagian sini, sampai armrest. Di bagian door trim ini juga lumayan lega, dan ada cup holdernya ya di sini. Terus di belakang sini juga ada lampu baca, sama ini buat lampu kabin yang ngikut tombol di tengah. Terus di sebelah kiri sini atau di jok belakang sini, headrest ini bisa di adjust yang kanan kiri, tapi yang tengah ini cuma gundukan aja ya, dia nggak bisa di adjust, jadi udah fix. Dan ini di tengah kalau lagi nggak ada orang itu bisa diturunin. Dia ada armrest dengan dua buah cup holder di dalamnya. Ada ini juga nih, seat belt 3 titik, dan di sini tuh kayak ada strap buat ini ya, ngerebahin porsi tengahnya doang. Jadi dia pelipatannya 40 20 40. Dan khas mobil Eropa juga dia ada input ISOFIX-nya yang ini covernya bisa dilepas gini ya. Agak rawan hilang sih sebetulnya, tapi ya udahlah. Ini kita taruh lagi aja. Oke, cukup segitu dulu aja untuk di bagian interior dari si BMW X1 ini. Yuk sekarang kita lihat ke eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya ya. Dan untuk mesinnya dia menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder dengan teknologi twin turbo. Dia kodenya N47D20 ya. Tadi ya kapasitasnya 2000 cc 4 silinder. Tenaganya ada banyak ya. Untuk yang di S-Drive 20D ini dia tenaganya 174 horsepower dan torsi 350 Nm. Transmisinya 6 speed Steptronic otomatis torque converter ke roda belakang. Untuk ruang mesin juga standarnya BMW ya. Ini rapi banget malah. Engine cover juga rapi, dan dia udah pakai shock juga ya di bagian kap mesinnya. Oke, yuk kita tutup aja. Dan untuk tampilan depannya si X1 generasi pertama ini juga ya selera sih. Kalau menurut gue sih emang agak kurang BMW ya. Jadi cukup aneh gitu untuk dilatih pertama kali, tapi setelah makin dilihat cukup oke juga. Dan by the way ini adalah SUV terkecilnya BMW ya, karena kan X1 satu kan angka yang paling kecil, jadinya ini SUV terkecilnya BMW dulu. Walaupun dia juga sebetulnya bukan SUV banget, karena dia tuh basisnya adalah seri 3 Estate. Bahkan dari window line-nya sama karakter bodi belakangnya itu kelihatan banget ini adalah seri 3 wagon. Dan untuk tampilan depannya juga kelihatannya agak sayu gimana gitu ya, kayak grillnya tuh agak jauh dibandingin lampunya. Terus lampunya juga modelnya tuh kayak agak turun di bagian sisi dalam gitu ya. Dan ngomong tentang lampu juga, ini lampunya udah lumayan oke. Dia udah ada proyektor by xenon, dan dia juga udah ada corona rings-nya ya, atau lampu senja ala-ala BMW yang masih halogen, tapi di sisi luar ada lampu sen dan ada fog lamp di bagian bawahnya.
Dan karena ini SUV, dia ada claddingan hitam sama ada skid plate atau underguard warna silver. Lanjut ke velg. Ini juga udah lumayan oke modelnya. Di sini dia menggunakan ban 225 50 R17 dan di sini bannya Dunlop SP Sport LM704. Rem udah disc brake depan belakang. Terus di bagian fender ini ada lampu sennya. Di bagian sini ada emblem trim mesinnya ya, S-Drive 20D. Di luar sih ada juga yang 16D, ada juga yang 18D, dan ada juga yang di atasnya lagi. Terus di bagian cover spion polos ya, nggak ada nggak ada lampu sennya. Untuk di atas ini juga ada roof rail minimalis, ada pilar B sama pilar kecil ini yang udah warnanya tuh gloss. Dan untuk tangkinya ada di sebelah kanan. Tuh ya tulisannya diesel, buat meyakinkan kita biar tidak salah ngisi. Untuk lampu belakangnya juga masih ala-ala BMW lama yang masih model huruf L gitu ya, atau L, bentuknya kayak huruf L gitu. Dan nggak kayak SUV BMW yang sekarang, kayak contohnya X5 yang terbaru kan dia bentuknya bukan huruf L lagi tapi kayak huruf C yang sipit. Lampu juga udah lengkap nih, sini ada lampu senja LED bar, lampu rem di dalamnya, rear fog lamp di sisi dalam kanan kiri, dan atasnya itu ada lampu sen. Terus emblem di belakang cuma ada emblem X1 ini aja, ada wiper dan ada defogger belakang, sama ada High stop lamp di bagian atas. Untuk sensor parkir di belakang ini ada 4 titik di bagian claddingan yang warna hitamnya, dan di bagian bawah itu juga ada aksen underguard gitu ya. Untuk bagasi, yuk kita buka aja. Tombolnya udah elektris dan lampu plat nomor udah LED. Untuk bagasi juga ini lumayan gede ya, karena ya tadi dia kan mirip-mirip kayak seri 3 Estate, jadinya bagasi itu panjang banget, bahkan standarnya aja panjang ya. Walaupun dia nggak begitu tinggi karena dia bagian belakang itu agak sloping. Terus di bagian belakang sini itu juga ada lantai yang rata. Sama kalau kita lipat jok baris kedua yang layoutnya 40-20-40, ini rata sampai ke tengah sana. Di sebelah kanan ada power outlet 12 volt, ada tempat penyimpanan di kanan, sama di kiri ini kayak buat naruh P3K, sama ini ada strap buat nahan barang-barang. Ada lampu bagasi juga, dan ada parcel shelf juga di bagian atas sini. Terus di bagian lantai sini tuh ada tempat penyimpanan dengan separator masing-masing gitu ya, cukup lucu. Oke, kita balikin lagi. Dan ada tempat segitiga pengaman juga nih di bagian pintu bagasinya. Oke, yuk kita tutup. Oke deh. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari BMW X1 F-Drive 20D tahun 2012 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Dan tadi untuk kontak person dari EFV Auto Sales Bursa Mobil Blok M ini bisa lihat di description yang ada di bagian bawah. Dilepas di 285 juta rupiah nego. Oke deh, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.